Menarik, Habib Rizik merespon Ormas Preman. Kalau FPI dibubarkan, kenapa Ormas Preman tidak? Kalau ingin mempermasalahkan dari perspektif hukum, sebuah pandangan maupun sistem perserikatan atau perkumpulan, itu harus betul-betul melanggar hukum, melanggar peraturan yang telah diundangkan. Pertanyaannya, sudahkah Hercules itu masuk dalam delik hukum? Ini kan yang sebenarnya perlu dipahami oleh Rizik Syihab. Kalau itu sebatas perdebatan antara Hercules dengan Pak Sutioso atau beberapa jenderal purnawirawan, itu saya pribadi melihat masih dalam tataran perdebatan untuk mempertahankan hak kewarganegaraannya masing-masing hak kewarganegaraan, belum mengarah pada konteks pelanggaran hukum. Ada kekerasan terhadap kemanusiaan, kekerasan terhadap individu yang memiliki hak sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Ini kan yang menjadi dasar sebenarnya. Lah, saya sampai selama ini belum menyaksikan latar belakang atau kondisi perdebatan Hercules dengan Sutioso itu bisa dibawa ke ranah hukum dalam konteks sebuah peristiwa besar yang mengandung kekerasan. Saya melihat, atau paling tidak saya belum menyaksikan, kalau kemudian Rizik Syihab mengatakan ormas yang dipimpin oleh Hercules adalah ormas preman, kemudian didasarkan pada latar belakang Hercules yang memang pernah menjadi preman, itu saya kira tidak fair. Justru menurut saya ada hal yang unik dari Hercules. Dia sosok yang bertanggung jawab, tidak pernah melakukan kekerasan rumah tangga, sosok penyayang terhadap istri dan terhadap anaknya, terhadap seluruh anak buahnya. Kita juga belum menyaksikan, belum pernah mendengar berita setelah tobat dari latar belakang historis yang sebelumnya digambarkan sebagai preman itu. Setelah tobat itu belum ada berita kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh Hercules. Terlepas ketika Hercules jadi preman seperti apa kita tidak tahu. Tapi paling tidak setelah dia masuk ke dalam sistem sosial yang dalam tanda kutip normal, itu belum terdengar beberapa pernyataan Hercules yang mengadu domba, melakukan kekerasan. Bahkan yang aneh menurut saya, ironi dari pernyataan Rizik Syihab itu justru berbalik. Katakanlah kalau kita memakai istilah kartu merah dalam pertandingan sepak bola, meminjam istilah kartu merah itu, justru Rizik Syihab lebih banyak, menurut saya, untuk lebih pantas diberi kartu merah. Misalnya mengajak orang untuk ngasah golok, dan itu disampaikan dalam sebuah ceramah di hadapan para jamaah yang jelas-jelas di situ mengadu domba
mengadu domba antara umat Islam dengan diiringi sebuah perkataan-perkataan yang jorok. Justru memang agak unik kalau kita memahami antara Hercules dan Rizik Syihab. Hercules yang notabene dikenal sebagai mantan preman, terlepas kondisi dan suasana perilaku selama jadi preman seperti apa, saya nggak tahu. Tapi paling tidak setelah dikenal publik sebagai mantan preman, itu memiliki perilaku yang normal, perilaku yang beradab, Hercules. Kalaupun pernyataan politis itu saya kira sebagai sebuah pandangan dan sebagai sebuah refleksi yang mungkin memang harus dipaparkan oleh Hercules. Barangkali di sana ada latar belakang yang memang saya tidak mengetahui, publik tidak mengetahui, dan juga ada intrik gesekan kepentingan politik yang kita sama-sama tidak tahu antara kepentingan politik Purnawirawan dalam tanda kutip dengan kepentingan politik Hercules dalam tanda kutip yang di situ mengalami sebuah gesekan. Tapi gesekan itu nampak secara publik itu masih dalam sebuah perdebatan yang saya pahami belum mengarah kepada tindak kejahatan kemanusiaan, masih dalam sebatas perdebatan gesekan politik, katakan begitu, antara dua kepentingan. Justru yang menurut saya lebih ironi dengan kemunculan Rizik Syihab yang kita tidak mengetahui asal-usulnya mengapa tiba-tiba muncul, atau karena memang dilibatkan oleh pihak ketiga untuk memunculkan Rizik Syihab, atau Rizik Syihab sendiri yang ingin tampil secara publik untuk merespon fenomena debat, saya istilahkan debat ya, antara Hercules dengan Pak Sutioso. Tapi kembali kepada bagaimana kita memahami Hercules dan Rizik Syihab, sebenarnya yang menurut saya lebih banyak perlu mendapatkan kartu merah itu Rizik Syihab. Selain publik mengetahui bahwa Rizik Syihab lebih banyak mengalami masalah dan bermasalah dengan hukum di negeri ini, maupun bermasalah dengan sistem keberagamaan kita, umat Islam, yang cenderung lebih banyak mengadu domba, bikin kisruh, bikin gaduh, sampai seorang bapak bangsa sendiri pernah mengatakan, yaitu Gus Dur, dengan tegas, tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia, lagi-lagi dia, lagi-lagi dia. Memang sekilas Rizik Syihab itu bukan preman. Sementara Hercules itu dikenal sebagai orang yang memiliki latar belakang sebagai preman, terlepas dari latar belakang seperti apa kita tidak tahu, paling tidak publik mengenal itu. Tapi kemunculan Hercules di publik itu adalah kemunculan yang lebih santun. Katakan kalau dalam diskursus dengan jenderal kemarin, Hercules itu mendapatkan kartu kuning, sebuah peringatan, tapi paling tidak Rizik Syihab di 1 tahun terakhir ini menurut saya sudah banyak kartu merahnya. Meskipun dia tidak dikenal sebagai preman, tapi perilaku Rizik Syihab itu mencerminkan perilaku lebih mengkhawatirkan daripada sikap seorang preman. Lebih-lebih bentuk-bentuk provokasinya, mengadu domba umat, mengatasnamakan agama, ini lebih mengerikan. Sehingga perlu keterlibatan para tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh provokasi-provokasi Rizik Syihab.
Kalau nggak ada tokoh-tokoh agama yang tulus terlibat dalam diskursus sosial di tengah keragaman, keberagamaan dan keanekaragaman yang di situ ada Rizik Syihab, tokoh agama tidak ikut muncul memberikan edukasi, bisa jadi publik masyarakat itu terprovokasi, lebih-lebih dari umat Muslim akan terprovokasi oleh Rizik Syihab. Dan sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki sistem kekuasaan, yang memiliki undang-undang, yang didukung masyarakat, dan memiliki hak kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama oleh seluruh komunitas dari berbagai latar belakang keyakinan umat beragama di negeri ini. Sebenarnya Rizik Syihab berbenturan dengan hukum di negeri ini. Tetapi karena negeri kita, negara kita, pemerintah kita, masyarakat kita banyak memaafkan, sehingga Rizik Syihab lebih bisa leluasa menikmati hidup di negeri yang penuh memaafkan ini dengan beberapa provokasi yang terus dilakukan dan tidak kunjung selesai. Dan ini melampaui sistem premanisme menurut saya, yang perlu ada ketegasan dari pemerintah terhadap sikap-sikap Rizik Syihab, dan juga perlu kesadaran Rizik Syihab untuk semakin memahami, mengerti, dan paling tidak menurunkan tensi amuan, marah, kemarahan yang sering disampaikan dalam dakwah-dakwah yang sangat temperamental, provokatif, sehingga merespon ceramah dari tokoh masyarakat maupun tokoh negarawan itu cenderung provokatif, cenderung sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan pikiran dan kehendaknya itu direspon dengan penuh provokatif. Termasuk baru-baru ini tentang pernyataan KDM, Kang Deddy Mulyadi, tentang vasektomi itu. Sebenarnya Kang Deddy kan masih dalam tataran wacana, tapi karena direspon secara temperamental oleh Rizik Syihab, dan itu masuk dalam wilayah ceramah di depan masyarakat, sehingga nampak provokasi itu. Itu bentuk-bentuk temperamental yang direfleksikan oleh Rizik Syihab, dan tidak hanya dalam kasus KDM, tapi banyak kasus yang memang Rizik Syihab sangat temperamental, merespon setiap wacana, kondisi, dan keadaan itu langsung seolah-olah kesemuanya itu menjadi amunisi atau bahan untuk menguatkan panggung dia sebagai imam besar, katakan begitu. Tetapi sebaik apapun masyarakat kita dan Rizik atau pemerintah kita, dan di situ Rizik Syihab bebas melakukan provokasi atau ujaran-ujaran kebencian, tetap saja ada langkah-langkah ilmiah dari tokoh agama yang bisa melemahkan Rizik Syihab tanpa melakukan kekerasan atau membalas dalam bentuk ujaran kebencian, seperti tesis Kiai Imaduddin Utsman. Sehingga dengan adanya tesis ini, Rizik Syihab lebih banyak melakukan perubahan gaya komunikasi di depan masyarakat, karena memang instrumen keberadaan dia dalam memanfaatkan kelas hegemonik yang selalu dia glorifikasi sebagai cucu Nabi melalui dia secara langsung maupun orang-orang ring pertama dia, ternyata itu semuanya diruntuhkan oleh Kiai Imaduddin Utsman dengan tesis yang telah dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin Utsman, sehingga cenderung lebih santun Rizik Syihab. Dan terakhir kemarin kita juga mengetahui pernyataan dia
lebih soft, lebih lembut, bahkan respon dia terhadap ormas preman yang di situ ada dilatar belakangi adanya Hercules yang sedang ada perdebatan dengan Sutioso, itu Rizik Syihab juga telah memberikan respon selembut kalimat itu, yang itu semua tidak terlepas dari kondisi tesis yang memang membuat Rizik Syihab tidak bisa lebih garang dari kelembutan yang telah kita saksikan selama ini. Kita kembali kepada bagaimana membandingkan Hercules sama Rizik Syihab dengan meminjam istilah kartu merah. Sebenarnya Rizik Syihab lebih pantas mendapatkan banyak kartu merah dibandingkan dengan Hercules. Meskipun Hercules dikenal sebagai mantan preman, tetapi paling tidak komunikasi publiknya itu Hercules lebih santun, lebih tertata. Sementara Rizik Syihab begitu kasar, arogan, jumawa, dan bahkan tidak segan-segan secara publik mengajak kepada publik untuk asah pedang dan lain sebagainya, hanya karena adanya tesis ilmiah yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi karena itu menyentuh jantung hegemonik Rizik Syihab dan kawan-kawan, akhirnya membuat Rizik Syihab menjadi semakin tidak berdaya dengan tesis itu. Lembut, ilmiah, tetapi cukup beralasan untuk membuat Rizik Syihab tidak bisa berbuat lebih garang dan hegemonik di depan masyarakat, karena pada akhirnya semua masyarakat tahu bahwa memang Rizik Syihab tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW dalam konteks sistem kenasaban. Dalam konteks sistem kenasaban, memang Rizik Syihab tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu cara yang lebih tajam untuk mengkondisikan Rizik Syihab. Tidak seperti sebelumnya, tidak seperti sebelum 2 tahun terakhir. Oke, saya hanya ingin memastikan bahwa sebenarnya ironi bagi Rizik Syihab jika dia mengatakan ormas preman dibiarkan sementara FPI dibubarkan. Sebenarnya di situ ada 2 makna. Di bawah alam sadar Rizik Syihab telah sengaja membandingkan antara ormas preman dengan FPI, yang sekaligus juga menggambarkan kecemburuan Rizik Syihab, seolah-olah Rizik Syihab itu diperlakukan tidak adil jika dibandingkan dengan Hercules, karena Hercules ormasnya tetap berjalan sementara ormas FPI dibubarkan. Tapi di situ juga menyimpan ironi. Rizik Syihab belum memahami dan belum menyadari bagaimana sikapnya selama ini yang terus sebenarnya sudah banyak mendapatkan kartu merah tapi tidak dia sadari. Sementara kartu merah yang diterima Hercules menurut saya tidak sebanyak Rizik Syihab. Sehingga pernyataan Rizik Syihab itu sebuah ironi yang membuat tertawa publik. Terlepas dari siapa yang salah antara Hercules dan Purnawirawan Jenderal,
Terlepas dari itu semua, tetapi di situ ada hal yang menarik dalam perdebatan Hercules versus Sutioso, yaitu kemunculan Rizik Syihab merespon dan menanggapi Hercules versus Sutioso sebagai sebuah ironi yang justru sebenarnya Rizik Syihab lah yang lebih banyak menerima kartu merah itu, sehingga kurang begitu pantas Rizik Syihab menanggapi dengan adanya fenomena Hercules itu. Dia menyebut ormas preman, sementara FPI yang dia anggap sebagai ormas umat Islam, calon penghuni surga, mengapa dibubarkan? Jawabannya mudah dan sederhana. Karena FPI hanya sebagai kedok, sebagai baju untuk melangsungkan kepentingan-kepentingan yang di luar ukuran dan standar ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan adanya FPI lebih banyak menghakimi, menindak, dan melakukan langkah-langkah yang di luar kontrol nilai, kadang bahkan melampaui atau lepas dari prinsip nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.